Hai, kita lagi mau ngomongin soal self reward, gimana self rewardnya ini bisa positif untuk psikologis, mental kita juga, tapi nggak bikin keuangan berantakan. Nah, kita mau ngomong nih sama Nadia Harsha, seorang certified financial planner. Hai Mbak Nat, apa kabar? Hai, kabar baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Aku panggil Nadia aja nggak apa-apa ya. Iya dong. Oke. Nadia, aku mau nanya sih, apa sih sebenarnya pentingnya self reward ini? Sebenarnya tuh gini, ketika kita ngomongin perencanaan keuangan ya, itu kan adalah PR besar yang dikerjain seumur hidup. Itu ya. Jadi kalau kita analogikan nih kayak kita lagi lari maraton. Lari maraton tuh panjang, 42 kilometer. Jadi nggak bisa diselesaikan dalam sekali napas, gitu kan. Nah, dalam analogi lari maraton ini kan sesekali kita tuh penting untuk istirahat ya. Jadi istirahat, ambil napas, water station gitu, Iya. nggak biar kita nggak kolaps. Nah, jadi menurut aku self reward itu adalah bisa kita analogikan sebagai si water station itu gitu. Jadi kan capek tahu ngatur duit tuh. Yuk Masa dong. tegang Oh, melulu gitu ya, oh. terbeban gitu ya. Masa kayaknya terus-terusan ketat semuanya. Nah, kadang-kadang butuh nih kita untuk menyeimbangkan biar kita tuh bisa menyelesaikan si maraton ini gitu. Oh, Nat, aku mau tahu apa aja sih contoh-contohnya self reward, mana yang itu acceptable buat keuangan kita, mana Hmm. yang kayaknya ini perlu dipikirkan secara matang deh gitu. Sebenarnya kalau self reward ya bener-bener balik lagi sama sesuai preferensi masing-masing orang. Orang kan hobinya beda-beda ya. Apa yang membuat mereka happy juga beda-beda gitu. Ada yang misalnya tipe orang yang sukanya makan. Ada tipe orang yang happy koleksi sesuatu. Ada juga orang-orang yang simply jadi recharge ketika let's say misalnya dia cukup istirahat aja nggak diganggu gugat gitu. Nah, balik lagi nih, as long as itu enggak melanggar hukum dan pakai uang yang ada bukan pakai uang halu ya, jadi menurut aku tuh acceptable as long as kamu mengerjakannya dengan happy. Jangan sampai kamu mengerjakannya tuh latah karena ikut-ikutan orang lain, udahlah keluar duit tapi habis itu nggak happy juga. Itu sih yang sebenarnya dihindari gitu. Kadang kita kayak pengen blend in gitu ya Ah, ke ah. circle. Wah lagi hype nih kayaknya semua orang main sepeda. Aku beli sepeda deh gitu. Padahal dia nggak hobi gitu. Padahal itu bukan berarti self reward kita gitu Iya ya. gitu. Oh, aku mau nanya nih Nat, apakah untuk self reward ini kita itu harus udah bebas utang ya? Artian bebas utang konsumtif gitu. Mungkin masih ada cicilan Hmm, rumah, cicilan hmm, kendaraan, hmm. tapi gimana menurut kamu nih? Kalau aku bilang ya, selama utangnya itu produktif dan jadi aset, itu kita bisa kok sesekali sambil utang itu berjalan tetap bisa self reward yang let's say misalnya nggak berlebihan banget gitu. Kalau misalnya nunggu semua utang selesai, kayaknya senep juga ya. 15 tahun KPR selesai baru bisa self reward. Karena kan kadang-kadang memang Udah kita. keburu burn out. Nah, jadi emang kadang-kadang kita harus paham nih bahwa memang kita perlu self reward. Nah, yang harus dipahami adalah yang sebenarnya menghibur, yang sebenarnya jadi sesuatu yang bikin kita happy atau kita jadi recharge itu sebenarnya nggak perlu yang paling mahal ya nggak sih? Iya, yang penting tadi mengenali diri ya. Jadi kan bukan berarti itu mesti mahal gitu. Ada kok orang yang happy ternyata cukup dengan let's say misalnya jajan kopi aja satu cup 35.000 gitu. Dia happy gitu. Nah, sementara kan jadi kita tuh suka mendeskripsikan, mengartikan bahwa kalau self reward tuh mesti jeger-jeger gitu, mesti kayaknya aku mesti traveling sekian minggu keliling negara mana baru itu self reward. Enggak juga kan, sebenarnya kita bisa sesuaikan jadi yang sesuai dengan keuangan dan kemampuan kita gitu. Gak mesti apa big spending juga ya untuk self Mm-mm, reward ya. mm-mm. Oke, oke. Nat, aku mau nanya, balik lagi tadi ke yang kamu bilang, gimana supaya self reward ini benar-benar outcome-nya positif buat kita, jadi self rewardnya nggak bikin rugi, terus juga kita tuh wise. Yes.
Of course. Iya kan? Kalau dari sudut pandang keuangan ya, Heeh. emang kita akan selalu bolak-balik, semua itu boleh asal duitnya ada. Itu dia, asal duitnya tuh ada. Ini kan uang bicara pas banget ya. Uang bicara gitu. Jadi ya sebenarnya semua boleh saja dilakukan as long as duitnya ada dan prioritas-prioritas utamanya itu udah dipenuhi gitu loh. Jadi jangan lupa ya punya prioritas dulu disusun ya. Mm-mm. Baik-baik. Nat, aku mau tahu menurut kamu nih perlu dialokasiin budget khusus gitu nggak sih untuk self reward? Sebenarnya gini, ketika kita ngomongin budgeting konsep ya, budgeting rules, itu tuh ada beberapa aliran. Iya. Nah, ada yang alirannya tuh 50, 30, 20, 50 untuk hidup sehari-hari, 30 untuk menabung, 20 buat bersenang-senang gitu. Terus ada yang versi aku udah punya cicilan, otomatis 30-nya teralokasi buat si cicilan. Jadi 10, 20, 30, 40. 10-nya buat self reward, 20-nya nabung, 30-nya cicilan, 40 buat hidup gitu. Atau ada yang sistemnya nggak mau ribet, dibagi dua aja, 80 buat hidup, 20 buat tabungan. Nah, intinya kan benang merahnya adalah ketiga konsep itu ada yang ditahan untuk kita di masa depan, artinya ditabung gitu ya. Mm-mm. Karena bagaimanapun kita tuh punya kewajiban untuk provide uh, kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan yang rezekinya belum pasti gitu. Nah, ada juga benang merahnya adalah ada bagian untuk sokol bersenang-senang. Karena ya itu, kita kan nggak pernah tahu ya masa depan itu akan datang secara pasti. Jangan-jangan umurnya nggak nyampe. Tapi Knock kan knock knock. memang Iya. knock gitu. Tapi kan memang jangan lupa juga untuk menikmati hari ini gitu. Jadi memang self reward intinya adalah tentang balance. Jadi gimana kamu nyiapin masa depan tapi juga nggak lupa untuk menikmati hari ini. Jangan sampai ya kamu konsen banget nyiapin buat masa depan sampai kikir sama diri sendiri Itu gitu. kerap terjadi ya kan? Iya. Banyak tuh yang viral tuh di TikTok gitu Mm. kan, makannya ini terus gitu, tahu-tahu sakit Oh gitu kan. no. Berhasil sih ngumpulin uang sesuai dengan nominal yang dia Berhasil. mau gitu. Tapi ujungnya dia harus mengorbankan hal lain yang kadang-kadang justru nilainya bisa jadi lebih gede kesehatannya. Iya betul. Ini kesehatan mental tuh penting banget loh ya. Yes. Nat, aku sendiri tuh merasa ya, Mm-mm. kita itu soal mengatur keuangan tuh sebenarnya kita udah tahu teorinya. Tapi Yes. sehari-harinya kita kayak semacam bertarung melawan diri sendiri ya kan? Nah, termasuk self reward ini gimana nih Yes. soal emosional? Emosi kayak gitu kan Ya. kadang-kadang kita suka emotional spending Mm-mm, ya. mm-mm, Kemudian kita mm-mm. justified Yes. self reward. I deserve this gitu. You Padahal deserve itu that. keluar dari budget kita gimana tuh Nat? Jadi gini, menurut aku ya, prinsip yang harus kita pegang adalah satu, sadar. Kak, sampai aku tuh punya quote, jangan sampai cari uangnya setengah mati, ngeluarinnya setengah sadar. Aduh, itu quote powerful banget, nampol. Sabar. Hadirin jangan marah ya, hadirin jangan emosi, jangan trigger ya hadirin. Jangan sampai cari uangnya setengah mati, ngeluarinnya setengah sadar. Karena ya gitu, hidup kita kan berjalan sungguh autopilot ya. Kayak semua aktivitas tuh kayaknya cepet. Termasuk akhirnya itu mempengaruhi cara kita spending. Ya, kayak ya udahlah apa yang disodorin ya bayar gitu. Sampai kita nggak menyadari bahwa kemana aja sih uangku pergi gitu. Jadi memang aku ketika ngomongin self reward ya boleh tentu saja, tapi sebelum keluarin uangnya coba disadari dulu gitu. Aku happy nggak akan ngeluarin uang ini gitu. Next adalah apakah ini benar-benar aku butuh atau karena simply aku lagi emosi dan butuh sesuatu hal yang sifatnya impulsif untuk mengalihkan emosiku gitu kan. Betul. Jadi urusan pengaturan keuangan pribadi nih Mbak, kita tuh selalu omonginnya adalah semua hitungan bisa kelar pakai kalkulator. Tapi ketika ngomongin prakteknya itu sungguh psikologi yang sangat berbicara gitu. Gimana kita kenal sama diri sendiri, gimana kita tahu kapan aku merasa emosi, kapan aku merasa oh iya aku melakukan pembelian ini dengan sadar.
Jadi memang yang pertama adalah sadar. Yang kedua, tentu saja selain emosi dan feelingnya, yang mesti diketahui adalah hitung-hitungannya. Nah, sama balik lagi ke teori maraton tadi ya. Iya. Teori maraton biasanya kan checkpoint itu setelah misalnya ya, setelah 5 kilometer ada tempat istirahat, setelah 10 kilometer lagi tempat istirahat. Nah, sama nih kayak dengan self reward misalnya. Oke, aku akan berusaha atur uangku. Gini deh, setelah ngumpulin uang 10 juta misalnya, aku akan self reward 500.000. Jadi punya hitung-hitungan yang make sense. Jangan setiap capek self reward gitu. Nanti ujungnya kayak maraton, setiap capek ya udah aku ke water station, ya udah aku berhenti. Lama-lama nggak finish, nggak maju-maju gitu larinya. Jadi memang itu yang kita hindari. Gitu. Berarti tadi kita harus punya sistem juga ya, kapan self reward ini akan keluar gitu setelah Yes. mencapai apa gitu ya, Nat ya. Ya, jangan ya pokoknya intinya ketika kita nggak punya data yang akurat ya, kita nggak punya batasan gitu, itu tuh yang gawat sebenarnya. Jadi mau nggak mau ya tentukan kapan self reward ini akan kamu berikan gitu. Oke, terkait tadi self reward dan juga soal manage dan mengenali emosi kayak gitu, biar kita sadar terus nih ngeluarinnya, jangan setengah sadar. Ini perlu banget nggak sih dicatat setiap spending kita on daily basis? On daily basis gini, aku tuh punya teori bahwa kita tuh paling enggak ya kenal sama pola pengeluaran kita. Banyak orang yang gagal atur uang karena dia nggak mengenali pola spendingnya. Ya pokoknya ya udah keluar aja gitu. Padahal sebenarnya manusia dewasa itu kalau dilihat mereka tuh punya pola. Kan ada ya yang kita bayar secara rutin. Listrik dibayarnya bulanan gitu. Langganan catering misalnya, langganan catering dibayarnya mingguan gitu. Jadi memang ada polanya. Nah, mencatat pengeluaran itu membantu kita mengenali pola itu. Gitu. Jadi kita punya data yang berikutnya bisa kita evaluasi. Iya ya ternyata nih misalnya ya, hasil mencatat pengeluaran itu ternyata tanggal-tanggal segini aku tuh kayaknya lagi tidak stabil emosinya, jajan mulu gitu. Nah, itu bisa dievaluasi. Jadi dengan punya data evaluasi itu kamu lebih gampang nih menentukan kapan mesti ngegas, kapan mesti ngerem. Nah, nice banget tuh. Jadi kita bisa membaca pola spending kita ya untuk kedepannya itu bisa lebih baik gitu pengaturan keuangan kita. Nah, terkait dengan self reward ini tadi, ada batasannya nggak menurut kamu, Nat? Terutama untuk spending yang besar. Spending yang besar menurut aku gini, kita let's say ya pakai percentage dulu. Misalnya nih, ya udah deh aku punya dana bersenang-senang let's say misalnya 20% setiap bulan dari incomeku gitu. Nah, kalau ternyata self rewardnya ini bener lebih besar dari si 20% dana cadangan dana budgetingmu tiap bulan, menurut aku penting untuk kamu berhitung terus ya udah ditahan aja dulu gitu. Atau let's say misalnya self reward besar let's say misalnya satu kali setahun gitu, pas bonusan gitu. Nah itu pun juga harusnya punya perhitungan secara matematis yang lebih apa ya, lebih ada batasnya gitu. Dan balik lagi dua hal yang menurut aku sangat berperan di sini, yaitu yang pertama disiplin, patuh sama anggaran yang kamu bikin. Yang kedua self control. Karena manusia tuh secara psikologis dia tuh pintar. Ya, kalau dia mau tarik duitnya gimana pun caranya dia akan menemukan cara. Jadi kalau self controlnya nggak dilatih, self controlnya nggak dijaga, kayaknya sih bablas-bablas aja. Jadi menurutku sebelum tentukan, jadi gini, ketika menentukan self rewardnya berapa nilainya, latih juga self control kamu. Menarik banget ini self reward dan self control ya, biar nggak Aduh, bablas. tarik-tarikan itu. Iya. Kadang-kadang kita ngerasa gue perlu banget nih self reward ini biar gue tetap waras gitu kan. Kayak selalu bisa justify, ternyata bablas nanti. Nah, aku juga pengen tahu nih, Nat, secara menurut pengalaman kamu juga, terus juga teman-teman yang belajar financial planning sama kamu kayak gitu,
Ada nggak sih self reward itu yang bikin kita happy dan tingkat kebermanfaatannya tuh tinggi kayak gitu. Edit value-nya tuh tinggi gitu ke Added pribadi. value ya. Menurut aku adalah ketika kita punya hobi dan bisa menjadikannya produktif. Itu sih menurutku yang self reward yang jadi punya added value. Contoh ya, misalnya aku suka baking. Hobiku adalah baking, self rewardku adalah masak-masak di dapur, terus nyicipin hasil resep-resep yang aku coba-coba gitu. Nah, ada beberapa orang yang gifted dan beruntung bisa menjadikan itu sebagai side income gitu. Atau contoh lagi misalnya tipe orang yang misalnya jalan-jalan. Aku suka banget nih, self rewardnya adalah jalan-jalan dan traveling, wanderer aja, jalan-jalan kemana gitu. Nah, karena dia bisa menyajikannya dengan menarik gitu ya, ini pengalaman temanku ya, dia bisa menjadikannya menarik, terus setiap orang jadi kayak, kamu jalan-jalan kemana sih, kok kayaknya unik, nggak pernah ditawarin sama travel agent gitu. Nah, akhirnya dia membuka open trip. Akhirnya dia bisa self reward itu gratis dari cuannya teman-teman yang ikut open trip itu. Jadi menurutku nggak ada salahnya kalau kamu bisa melihat potensi dari self reward yang kamu jalankan. Nggak cuma konsumtif, tapi bisa jadi produktif. Menarik banget ya, dicuanin self rewardnya ya kan. Dicuanin. Aduh, itu impian sih ya kalau bisa Ya, kayak gitu ya, ya. ya, ya. Jadi kita spendingnya juga bisa ada menghasilin duit lagi gitu. Mm-mm. Oke, aku mau nanya nih, kesalahan-kesalahan umum, common mistakes orang atau salah Ketika self kaprahnya reward. soal self reward nih menurut kamu, Nat? Banyak sih sebenarnya. Coba di-spill, siapa tahu ada yang kesentil-sentil nih. Self reward itu sebenarnya adalah bisa jadi pisau bermata dua, aku bilangnya. Mm-mm. Jadi kalau kita bijak, kita bisa pakainya benar, kita bisa menikmati itu, kita akan menemukan bahwa diri kita recharge dan produktivitas naik gitu. Itu yang benar gitu. Tapi ada beberapa common mistake yang dilakukan orang yang self rewardnya benar-benar impulsif tanpa melihat kondisi keuangannya dia gitu. Jadi efeknya adalah dia sampai ngutang untuk self reward itu. Kan gawat Sekarang ya. kita dibikin gampang banget loh untuk ngambil pinjaman kan. Iya. Jadi kayak akhirnya dia pakai uang yang sebenarnya dia nggak punya untuk melakukan si self reward itu. Efeknya adalah begitu dia dikejar-kejar sama tagihan, dia stres. Habis stres, dia butuh self reward lagi. Dia ngutang lagi. Nah, itu jadi vicious cycle gitu loh. Jadi kayak lingkaran yang nggak selesai, akhirnya lead us untuk jadi kayak, wah nggak bener nih emang self reward. Jadi efeknya self reward tuh negatif gitu kesannya. Wah, bentar-bentar self reward ya, karena kamu tidak melakukan self rewardnya dengan benar gitu. Nah, banyak tuh cerita-cerita seperti itu. Jadi memang ketika kita pengen self reward, idealnya adalah harus cek dulu sama kondisi. Apakah kamu berhak, apakah kamu bisa melakukan ini dengan kondisi keuangan kamu. Kalau enggak, ya udah balik lagi ke statement yang awal. Yang bisa jadi self reward, yang bisa bikin kamu recharge sebenarnya nggak perlu mahal-mahal kok gitu. Oh, menarik banget. Nat, mau minta pendapat kamu nih soal self reward pakai pay later. Trip pakai pay later, nonton konser pakai pay later. Beli gadget katanya buat menunjang aktivitas perkontenan Iya, iya, ataupun iya. perdesainan ataupun tapi pakai cicilan atau pay Pakai later. Gimana cicilan. nih pendapat kamu nih, Nat? Intinya adalah gini, emang iya ya sama financial planner kita nggak boleh ngutang gitu. Boleh sebenarnya, utang itu kan sebenarnya membuat kita bisa menjangkau keinginan kita lebih cepat gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya. Syarat dan ketentuan Syarat dan berlaku. ketentuan berlaku. Harus contreng syarat-syarat ini dulu sampai akhirnya boleh di ACC untuk ngutang. Yang pertama itu adalah kamu mampu bayar dan kamu tahu bayarnya pakai apa. Ya dong. Ya dong. Oke, udah pasti kalau ada income bisa bayar nih gitu. Yes. Oh, setelah dihitung-hitung kayaknya dari incomeku aku bisa nih bayar cicilan segini.
Balik lagi ya, syarat maksimum cicilan kamu adalah maksimum 30% dari income gitu. Oh iya ya, setelah dilihat-lihat aku mampu bayar kok. Nah, yang kedua adalah syarat utang yang nomor 2 adalah ada lawannya utangnya jadi aset gitu. Jadi kalau misalnya kita ngutang 500 juta jadi punya aset rumah yang harganya 600 juta masih make sense dong. Iya dong. Iya dong, iya. Iya dong. Nah, tapi kalau kita ngutang untuk makan di kafe, terus besoknya asetnya apa? Kenangan yang indah. Postingan di Instagram ya kan, fine dining gitu kan. Oh, asetku adalah postingan-postinganku yang ada di Instagram gitu. Syarat ketiga adalah masa cicilnya lebih pendek dari penggunaan barangnya. Kayak contoh tadi, aku pengen beli gadget untuk bikin aku bisa desain gitu. Let's say aku beli laptop gitu ya. Ya udah deh, aku beli laptop tapi kebetulan uangnya belum ada. Jadi aku cicil aja laptopnya jadi 24 kali installment gitu ya. Nah, tapi ternyata laptop itu ketika aku pakai, aku utilize, dia bisa kepake sampai 3 sampai 5 tahun. Jadi masih make sense tuh gitu. Tapi beda dong dengan misalnya aku bayar cicilan untuk tiket ke Bali. Iya. Berangkatnya bulan Januari. Cicilannya masih ada sampai bulan Oktober. Memorinya aja udah lupa, tapi cicilannya masih ada. Memori pay letter terhapus lah ya, memori indah di Bali gitu kan. Memori di Balinya udah lupa, pay letternya masih ada. Aduh. Jadi memang aku saranin untuk hindari utang-utang yang seperti itu gitu. Aduh, makasih loh ini Nadia. Kayaknya banyak yang ketampar ya. Aku kayaknya perlu Gak apa-apa, justru biar kita lebih sadar gitu kan. Jangan setengah sadar tadi Iya, ya iya, kan, iya. self rewardnya. Nah, ini sebelum menutup perbincangan kita, mau dong dikasih closing statement nih buat kita-kita semua para pekerja keras, biar kita self rewardnya itu bijaksana gitu loh. Nah, Bijaksana. Jadi closing statement dan yang aku mau sampaikan adalah ngatur uang itu punya perencanaan keuangan, financial planning itu adalah perjalanan panjang. Itu adalah PR seumur hidup sih menurut aku, karena bagaimanapun setiap aspek di hidup kita urusannya lagi-lagi UUD, ujung-ujungnya duit gitu ya. Nah, itu tuh panjang, tapi self reward itu membantu kamu menemani perjalanan berat itu. Tapi kamu perlu tahu dan perlu menyeimbangkan biar nggak kebablasan. Intinya itu aja sih. Jadi mudah-mudahan beres dengerin ini kamu bisa self reward dengan bijak. self reward and self control. Cakep. Thank you Nadia Harsha. Thank you.